من بعده وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم نلقاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah sidang salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita saged menjalankan kewajiban kita salat maghrib berjamaah wonten ing rumah Allah Subhanahu wa taala yang mugi-mugi tansah diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji malam ini insyaallah yaitu tafsir surat Az-Zalzalah yang kemarin telah kita buka permulaannya, dan insyaallah pada malam hari ini kita ulangi dengan cepat dan mudah-mudahan selesai di malam ini pula insyaallah surat Az-Zalzalah. Langsung saja kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bermajlis kita di malam hari ini mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu bermajlis di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajari kitab Allah itu di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah,
dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluknya yang ada di atas langit. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya keutamaan yang sangat banyak dalam bermajelis ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zalzalah ini adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Berarti ini adalah surat Makkiyah, ya, surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dan nama Az-Zalzalah ini tentunya kalau kita cari di dalam surat ini tidak ada kalimat Az-Zalzalah. Yang ada adalah zilzal, ya. Zilzal ini adalah terdapat di dalam ayat yang pertama, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih telah mengenal bahwa surat ini namanya adalah surat Az-Zalzalah. Meskipun juga disebut para ulama yang lainnya dengan surat yang bernama dengan awal permulaannya, yaitu surat Idza Zulzilat, ya, surat Idza Zulzilat, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menamai atau menyebut surat ini dengan nama surat Idza Zulzilat. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan surat ini sudah kemarin kita sebutkan bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan juga Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, yang mana derajat hadisnya adalah hasan, bahwasanya ada seorang laki-laki tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta diajarkan kepadanya Al-Qur'an, minta diajarkan kepadanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin membacakan kepada laki-laki ini dengan surat-surat yang dimulai dengan alif lam ra. Maka laki-laki ini mengatakan, ya, laki-laki ini mengatakan, kabura sinni washtadda qalbi wa ghaludha lisani. Ya Rasulullah, aku sudah tua, ya, akalku juga sudah tidak cerdas, dan lisanku juga sudah kaku, ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadanya untuk mengajarkan surat-surat yang dimulai dengan Ha-Mim, ya. Itu 3 surat dari surat Ha-Mim. Maka laki-laki ini pun meminta uzur kepada Rasulullah dengan uzur yang sama, sudah tua, akalnya kurang cerdas, dan kemudian lisannya juga sudah kaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin mengajarkan kepada laki-laki ini dengan surat-surat yang dimulai dengan tasbih, seperti yusabbihu lillahi ma fis samawat, dan surat-surat semisalnya. Maka orang ini pun mengatakan dengan perkataan yang sama, atau langsung beliau mengatakan, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah surat yang suratun jami'ah, surat yang mengumpulkan di dalamnya pokok-pokok daripada pegangan hidup, ajaran Islam yang aku pegang dengan pokok-pokok tersebut, ya, surat jami'ah. Maka ketika Rasulullah SAW diminta oleh laki-laki ini untuk membacakan surat, mengajarkan surat yang jami'ah, yaitu surat yang sudah mewakili surat-surat yang lainnya, atau surat yang sudah terkumpul di dalamnya pesan-pesan utama, ya, pokok-pokok pegangan hidup. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada laki-laki ini
surat Az-Zalzalah. Ya, maka dibacakan dari awal sampai akhir, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Hadisnya ini hasan. Nah, hadis yang seperti ini juga mirip-mirip dimiliki oleh surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, ini juga merupakan surat yang jami'ah, yang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalam Al-Qur'an kecuali hanya surat ini, maka sudah cukup menjadi hujjah, ya, terhadap manusia untuk Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka bahwa kewajiban manusia itu, ya, atau kunci keselamatan manusia ada 4 sifat ini, yaitu beriman, beramal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka surat ini mirip dengan surat itu, ya. Sehingga laki-laki ini ketika telah selesai dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Az-Zalzalah ini, maka laki-laki ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la azidu 'alaiha abadan. Karena beliau sudah tua, ya. Orang sudah tua, ya, sudah berumur tua, kemudian yang penting punya pegangan hidup, ya. Yang penting beliau di akhir-akhir hayatnya telah mendapatkan pegangan hidup. Maka setelah mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Az-Zalzalah ini, maka beliau mengatakan perkataan tadi, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau wahai Muhammad, ya, dengan membawa kebenaran, nabiyan, sebagai seorang nabi, la azidu 'alaiha abadan, aku tidak akan menambah lagi setelah ini, ya, aku tidak akan menambah, ya, untuk meminta pengajaran yang lain. Maksudnya untuk pegangan hidup sudah cukup ini wahai Rasulullah. Ternyata Masya Allah, ya, isi daripada surat Az-Zalzalah ini memang benar-benar mencakup seluruh prinsip kehidupan kita, ya. Benar-benar mencakup prinsip kehidupan kita dalam berbekal untuk menuju kepada akhirat, ya, menuju kepada akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung saja kita masuk kepada ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, ya, dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ayat ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu memancing penasaran kita, ya. Karena di situ ada kalimat idza, apabila hari kiamat telah terjadi, dengan adanya guncangan yang sangat dahsyat, ya. Zilzalaha ini adalah penekanan, takkid daripada khabar yang atau berita yang ada di awal. Itu bukan cuma sekedar guncangan biasa, tapi guncangan yang sangat dahsyat, sebagaimana darabtuhu durban, aku memukulnya dengan pukulan yang dahsyat, dengan pukulan yang sebenar-benarnya pukulan. Kemudian ketika ada kalimat idza, apabila, ini tadi saya katakan bahwa itu memancing kita untuk memperhatikan apa yang akan terjadi, apa yang akan disampaikan, ya. Sebagaimana ada kalimat idza itu artinya apabila matahari terbit, apabila matahari telah
telah menyingsing, telah terbit, maka akan terjadi ini dan itu. Ya. Hewan-hewan akan keluar dari sarangnya, manusia akan keluar bekerja, kehidupan akan dimulai, macam-macam. Ya. Idza. Maka seperti juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan ketika hari kiamat itu akan terjadi, apabila telah terjadi, maka akan terjadi perkara-perkara yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah berguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ini guncangan jamaah kaum muslimin yang meratakan seluruh bangunan, meratakan seluruh gunung, ya, menumpahkan air lautan ke daratan, menjadikan bumi ini apa? Qa'an safsafa, la tara minha iwajan, ya, wala hadma. Yaitu menjadikan bumi ini lurus rata, ya. Tidak ada lagi bangunan, tidak ada lagi gunung-gunung, tidak ada lagi, ya, sesuatu yang menjadi tanda-tanda yang telah dikenal manusia sebelumnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi akan mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, ya, dan bumi akan mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Dan ini jamaah kaum muslimin, seperti yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa yang akan dikeluarkan oleh bumi ini dua macam, ya. Yang pertama adalah perbendaharaan bumi, yaitu berupa emas, perak, ya, dan seluruh kekayaan yang ada di dalam perut bumi itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi itu? Yaitu di saat guncangan yang pertama, ya, di saat guncangan yang pertama. Adapun dalam guncangan yang kedua, ya, di dalam guncangan yang kedua, maka yang keluar adalah guncangan yang kedua. Maksudnya tiupan sangkakala yang kedua, karena tiupan sangkakala itu dua kali, ya. Yang pertama yaitu tiupan sangkakala yang menjadikan bumi ini hancur, ya. Bumi ini guncang sehingga mengeluarkan seluruh isi beban berat yang dikandungnya. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ditiupkan pada sangkakala, maka akan binasa seluruh siapa saja yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ikut binasa. Ya. Ini adalah guncangan yang pertama, dengan ditandai meninggalnya, matinya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali makhluk-makhluk tertentu, ya, seperti malaikat peniup sangkakala sendiri, ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian para ulama, dan juga malaikat pencabut nyawa, dan juga malaikat Jibril, dan makhluk-makhluk yang lainnya yang Allah kehendaki tidak ikut hancur, ya. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua kalinya, maka tiba-tiba, ya, mereka manusia berdiri, ya, menunggu keputusan mereka masing-masing. Dan ini adalah keluarnya orang-orang yang ada di dalam kuburan mereka masing-masing itu pada tiupan sangkakala yang kedua. Nah, inilah, ya, jadi beban
ataupun isi kandungan perut bumi yang dikeluarkan di saat hari kiamat itu ada dua macam, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu aflada kabidiha. Bumi memuntahkan perbendaharaan yang dikandungnya, kekayaan-kekayaan yang dikandungnya. Amsal al-ustuwan min adz-dzahabi wal fiddah, yaitu seperti, ya, batangan-batangan besar, ya, seperti tiang-tiang. Ustuwan ini ada biasanya artinya adalah tiang-tiang seperti ini, ya, tiang-tiang yang besar, ya. Min adz-dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Maka ketika itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, fayaji'ul qatil fayaqul fi hada qataltu. Maka datanglah seorang yang pembunuh, maka dia mengatakan, gara-gara emas dan perak inilah aku dahulu membunuh. Wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hada qata'tu rahimi. Dan datang pula orang yang memutuskan tali silaturahim, dan dia mengatakan, gara-gara harta kekayaan ini, emas dan perak ini, aku dahulu memutus silaturahim dengan keluargaku. Wa yaji'u sariqu fayaqul fi hada quti'at yadi. Dan datang seorang pencuri, dan dia mengatakan, gara-gara emas dan perak ini dahulu aku dipotong tanganku. Summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Tetapi mereka meninggalkan emas dan perak dan seluruh perbendaharaan bumi yang telah dikeluarkan oleh Allah pada hari kiamat. Mereka tidak menghiraukannya, mereka meninggalkannya, tidak mengambilnya sedikit pun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita takut kepada datangnya hari kiamat ini, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi mengeluarkan isi perutnya sehingga bumi itu kosong, ya, mengeluarkan semua isi kandungannya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat berikutnya, kejadian itu menjadikan manusia bertanya-tanya. Allah firman, wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia mengatakan, ada apa dengan bumi ini? Ya. Ada apa dengan bumi ini? Artinya mereka, manusia yang hidup di saat terjadinya hari kiamat, mereka mengingkari, ya, mereka mengingkari kejadian yang mereka lihat. Terutama mereka orang-orang yang mendapati hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akidah. Karena orang-orang yang beriman dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, mereka telah dicabut nyawanya, ya, sebelum datangnya hari kiamat.
sehingga tidaklah ada yang menyaksikan hari kiamat kecuali orang-orang yang paling buruk di antara manusia. Maka mereka orang-orang yang menyaksikan hari kiamat itu, mereka mengatakan, ya, malaha, apa yang terjadi dengan bumi ini? Ya. Yang mana mereka menyaksikan bahwa bumi tersebut dalam keadaan tenang sebelumnya, dalam keadaan tidak bergoyang seperti sekarang ini. Ya. Semua apa saja yang ada di muka bumi hidup dalam keadaan tenang. Gunung-gunung kokoh, bangunan-bangunan kokoh, air laut terkendali, semua benda-benda langit berjalan dengan baik. Maka ketika datangnya hari kiamat, maka mereka bertanya-tanya. Wa qala al-insanu ma laha. Maka sebagian para ulama itu menyebutkan bahwa seperti yang tertulis di dalam tafsir Aisyah Tafasir yang ditulis oleh Syekh Al-Jazairi, ya, Syekh Jabir Al-Jazairi, beliau menyebutkan bahwa manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, ya, adalah orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang terjadi. Dan ini, ya, di antara perkara yang dahsyat, perkara yang didahului dengan pembukaan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Maka jawaban daripada idza itu mulai di ayat ini. Seperti kita katakan tadi, contohnya apabila matahari telah menyingsing, apabila matahari telah naik tinggi, ya, maka yang terjadi ini dan seterusnya. Maka apa kejadian-kejadian yang besar, kejadian-kejadian yang dahsyat, yang menegangkan, yang menjadikan laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadikan surat ini sebagai pegangan hidupnya, adalah saat apa yang terjadi ketika hari kiamat itu telah dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai ayat keempat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idin, pada hari kiamat itu atau pada hari itu, tuhadditsu akhbaraha, bumi mengabarkan berita-beritanya. Inilah yang sangat kita khawatirkan jamaah sekalian. Inilah yang bisa menjadikan kita benar-benar akan merasa malu sejadi-jadinya. Inilah yang bisa menjadikan seseorang yang saleh itu berbangga diri, ataupun dia merasa berbahagia ketika bumi mengabarkan seluruh berita-beritanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dan mulai hari ini mungkin setelah kita memahami ayat ini, kita akan benar-benar berhati-hati untuk berbuat, untuk berucap, untuk melakukan sesuatu, untuk memutuskan sebuah sikap dan seterusnya. Karena apa jemaah sekalian? Karena nanti permukaan bumi akan mengabarkan semua kejadian-kejadian yang dilakukan oleh manusia, oleh para hamba di atas permukaan bumi tersebut. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Inilah perkara besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memulai
idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, wa qala al insanu ma laha, dan manusia akan mengatakan ada apa dengan bumi ini. Maka yang kejadiannya ini ya jamaah sekalian ya, yang merupakan pegangan hidup dalam kehidupan kita, yaitu kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kejadian di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, ketika permukaan bumi seluruhnya menjadi saksi dari apa yang kita lakukan di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat ya, untuk menjabarkan ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Dan ini adalah di antara cara beliau, cara Rasulullah mengajar para sahabat adalah dengan bentuk pertanyaan. Agar apa? Agar melekat. Ya. Agar melekat. Ditanya dahulu, ya, kemudian dijelaskan. Rasulullah mengatakan, "Atadruna ma akhbaruha?" Ya, setelah Rasulullah membacakan ayat tersebut, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan mengabarkan semua berita-beritanya, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan berita-berita bumi tersebut? Ya, berita-berita yang akan disampaikan oleh seluruh permukaan bumi tersebut. Maka para sahabat mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dan ini adalah jawaban yang luar biasa, mengajarkan kepada kita, kalau ditanya sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Dan tentunya para sahabat ya mengagungkan perkara agama ini, sehingga urusan agama mereka tidak terka-terka, tapi dikembalikan kepada wahyu, dikembalikan kepada apa yang akan dijelaskan oleh Allah dan apa yang akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahriha. Fa inna akhbaraha, maka sesungguhnya kabar-kabar, berita-berita yang akan disampaikan oleh permukaan bumi tersebut, bahwasanya bumi akan antashhada ala kulli abdin, ya, bumi ini akan menjadi saksi, ya, akan menyaksikan, akan bersaksi kepada setiap para hamba, baik itu hamba laki-laki maupun hamba perempuan, bima amila ala zahriha, tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan, ya, di atas permukaan bumi. Subhanallah. Maka bumi akan berbicara, ya, akan berbicara. Antakul, Rasulullah menjelaskan, antakul, nanti bumi itu akan mengatakan, amila kada wa kada yauma kada wa kada. Ya, bumi akan mengatakan, si fulan telah melakukan ini dan melakukan itu pada hari ini dan pada hari itu. Si fulanah telah melakukan ini dan telah melakukan itu di hari ini dan di hari itu, di atas semua permukaan bumi. Semua permukaan bumi akan berbicara. Semua permukaan bumi akan mengabarkan semua kejadian-kejadian
yang dilakukan oleh setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tempat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, hari yang berbeda. Subhanallah, ya. Maka alangkah bahagianya orang-orang yang memenuhi hari-harinya dengan ketaatan, orang-orang yang memenuhi waktu-waktunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengawali harinya dengan bersedekah atau mengakhiri malamnya dengan zikir, dengan berdoa, ya, dengan istighfar, dan selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang dan seterusnya, maka semua permukaan bumi akan menjadi saksi semua ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Sebaliknya juga alangkah sengsaranya dan alangkah malunya dan alangkah bersedihnya seseorang nanti pada hari kiamat ketika permukaan bumi itu akan menjadi saksi kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang kita lakukan, dan perkara-perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita terjang, maka seluruh permukaan bumi akan menjadi saksi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah diantara keutamaan kenapa ketika kita sholat sunnah itu berbeda tempat, ya. Selain untuk membedakan yang tadi sholat wajib, kemudian kita pindah tempat menunjukkan ini ibadah yang lainnya, bukan sholat yang wajib tapi sholat yang sunnah, dan untuk memperbanyak saksi-saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan yang kita lakukan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ya, kemudian kenapa bumi yang sejatinya itu nggak bisa bicara, ya, bumi ini yang, ya, dia bukan rekaman, bukan kaset, ya, nggak ada videonya, nggak ada penyimpanan suaranya, nggak ada. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa saja yang dalam pikiran kita tidak mungkin, semuanya akan terjadi. Permukaan bumi yang tidak ada mulutnya, nggak ada telinganya, nggak ada rekaman, nggak ada matanya yang mengawasi kita, ya, semuanya akan terjadi. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi anna rabbaka awhalaha, ya. Bi anna rabbaka awhalaha, dikarenakan sesungguhnya Tuhanmu awhalaha, telah memerintahkan yang sedemikian itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan apa saja, maka seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para makhluknya akan dilakukan. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa artinya adalah adzina laha, ya. Adzina laha, Allah mengizinkan permukaan bumi itu berbicara. Karena apa jemaah sekalian? Kalau seandainya hari ini bumi itu berbicara, maka akan mampu berbicara. Kalau Allah telah mengizinkan, akan berbicara. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pohon-pohon, ya, ada yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, batu-batu juga bertasbih, ya. Bahkan makanan di hadapan Rasulullah pun bertasbih, diperdengarkan, dan Rasulullah mendengarnya, dan bahkan para sahabat ada yang diizinkan oleh Allah untuk mendengarnya. Berarti jamaah sekalian, ya, seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, ya, bisa berbicara. Ya, bisa berbicara. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa saja, ya, yang ada di langit dan di bumi, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak bisa memahami, tidak mengetahui
tasbih mereka. Akhirnya mereka bertasbih. Kalau Allah mengizinkan kita mendengarkan tasbih mereka, maka kita akan mendengarnya. Sebagaimana kalau jeritan orang-orang yang disiksa di alam kubur, itu Allah izinkan kita mendengarnya, maka kita akan mendengarnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi auhalaha ini memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah memerintahkannya, ya. Memerintahkannya. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Qurazi, ya, salah seorang ulama tafsir, dan juga Al-Imam Mujahid, ya, beliau juga murid daripada sahabat Abdullah bin Abbas, juga mengatakan amara, ya, bahwa yang dimaksud adalah amara, Allah memerintahkan permukaan bumi itu untuk berbicara. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Abbas, ya, itu artinya adalah auha ilaiha, ya, yaitu mewahyukan, ya, mewahyukan. Sedangkan yang lainnya ada yang mengatakan adzina, yaitu mengizinkan. Insyaallah semuanya sama, ya, maknanya meskipun beda-beda redaksi, tetapi intinya adalah sama. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara yang terjadi, perkara yang besar yang terjadi ketika hari kiamat telah datang, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dan inilah perkara berat, perkara yang besar, perkara yang dahsyat, yang menjadikan pegangan hidup kita, ya. Yauma idzi yasdurun nas, pada hari itu manusia akan dibangkitkan ashtatan, berkelompok-kelompok, ya, berkelompok-kelompok, bermacam-macam, ya, liyurau a'malahum, agar supaya diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di sebagian penafsiran adalah manusia dikeluarkan dari kubur mereka masing-masing sudah apa? Sudah mencerminkan amalan mereka masing-masing, ya. Dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah di padang mahsyar. Tapi sama saja, ya. Sama saja di padang mahsyar ataupun, ya, setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka, maka semua manusia akan terlihat amalan-amalan mereka, ya, sebagaimana orang yang meninggal dalam keadaan berihram, ya, menggunakan pakaian ihram haji, ya, maka dia akan dibangkitkan dengan berpakaian ihram, ya, dan dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Seorang yang mati syahid akan dibangkitkan dalam keadaan darahnya masih mengalir segar dengan harum minyak kasturi. Seorang tukang azan, muadzin, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda khusus, ya, yaitu leher mereka itu panjang, ya. Leher mereka panjang. Itu diantara penafsirannya adalah mereka diikuti oleh banyak jamaahnya, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu, ya, leher panjang itu diantara maknanya di orang-orang Arab itu adalah orang yang diikuti oleh jamaahnya. Itu diantara makna-makna dari leher panjang itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang meminta-minta, orang yang meminta-minta dengan tujuan memperkaya dirinya, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang tidak ada dagingnya, dan seterusnya dari keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan saat itu, ya. Sebagaimana mereka orang-orang penghafal Al-Qur'an, mereka akan berada di baris terdepan, ya. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dari manusia yang dibangkitkan dari
dari alam kuburnya. Ya. Dan di depan mereka adalah Al-Quran yang mereka hafal. Ya. Di depan mereka adalah Al-Quran yang mereka hafal dan seterusnya. Ada yang bangkit dalam keadaan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arasy-Nya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu panjang ya. Kemudian surat ini ditutup dengan sebuah ayat yang luar biasa, dan ini merupakan perkara dahsyat yang berikutnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya seberat zarrah. Ini dalam terjemah juga disebutkan nama zarrah gitu saja. Ya, tidak terjemahkan. Dan zarrah itu dalam penafsirannya adalah yaitu semut yang paling kecil. Semut yang paling kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, maka niscaya dia akan mendapati balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan keburukan meski seberat zarrah, dia akan mendapati balasannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya matikan yang di atas. Kita lanjutkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa seseorang itu tidak boleh meremehkan sekecil apapun keburukan ya, dan sekecil apapun kebaikan. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya ya, sebentar ya. Al-khailu li salasatin. Kuda perang itu ada 3 macam ya. Li salasatin ya. 3 macam apa? Kuda perang itu ada 3 macam atau dimiliki oleh 3 orang ya, 3 macam manusia. Yang pertama adalah lirajulin ajrun, yang ketika kuda perang ini dimiliki oleh seseorang, maka kuda ini mengalirkan pahala kepadanya, memberikan pahala kepada pemiliknya. Walirajulin sitrun, dan bagi orang lain ya, kuda perang ini menjadi penghalang baginya. Wa ala rajulin wizrun, tetapi bagi orang lain itu mengalirkan dosa, mendatangkan dosa. Saya sampaikan terjemahannya aja. Adapun yang pertama, orang yang punya kuda perang yang dia pelihara ya, itu mendatangkan pahala, yaitu seseorang yang memiliki kuda perang yang senantiasa dia mendapatkan dari kudanya itu pahala, yaitu orang yang memiliki kuda yang dia pelihara untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kuda ini dia punya 5 atau punya 10, punya 3 ekor dan seterusnya yang dia pelihara. Maka ketika dia panjangkan itu talinya sehingga dia bisa makan, memilih rumput-rumput yang paling enak, bisa minum dengan leluasa, semakin dipanjangkan itu talinya, maka panjangnya tali ini akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lebih. Ya. Fi marajin aw raudah, artinya ya, kuda perang ini makan di rumput-rumputan, di kebun-kebun ya. Maka apa saja yang didapat, yang menimpanya berupa panjangnya tali dan makannya hewan-hewan makannya kuda perang ini di kebun-kebun, di rumputan, kana lahu hasanat, maka semua sepak terjang hewan ini, dari makan, dari beraknya, dari tali yang dipanjangkan, dari minuman yang disiapkan, maka semuanya itu adalah kebaikan baginya. Walau annaha qata'at tilaha wastannat syarafan aw syarafaini
kanat atharuha wa arwasuha hasanat lahu. Dan kalau sekiranya ini talinya putus, kemudian kuda ini makannya lebih luas lagi, maka bekas kakinya dia melangkah ke sana lebih jauh, kemudian kotorannya di sana semakin banyak, dan bekas-bekasnya adalah kebaikan yang mengalir kepada pemiliknya. Karena apa? Ini kuda perang. Maka pemeliharaannya, kasih sayang yang diberikan kepada kuda ini dan seterusnya, itu adalah semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang mengalir kepadanya. Sampai ketika dia minum, maka setiap tegukan, setiap minuman dari kuda itu jadi pahala bagi pemiliknya. Baik, ya. Maka semuanya mendatangkan kebaikan. Wa hiya lidzalika rajuli ajrun, dan itu bagi laki-laki tersebut mendatangkan pahala. Ada kelompok yang kedua, adapun kelompok yang kedua itu seseorang yang memiliki kuda perang, ya, tapi dia itu miliki sebagai kekayaan. Dia tidak niatkan untuk berperang, ya, sebagai kekayaan, sebagai hak milik, ya, yang halal, yang dia pelihara. Tapi ketika datang kewajiban, ya, katakan diperintahkan kudanya pakai perang, ya, maka dia pinjamkan kepada orang lain. Tapi niatnya bukan dari awal, ya, bukan dari awal. Atau ketika dia memiliki itu, kekayaan itu datang kewajiban zakatnya, katakan zakat kekayaan, ya, ataupun hak atau kewajiban-kewajiban yang lain dia lakukan, maka ini bisa menjadi fahiya lahu sitrun, maka ini bisa menjadi penghalang baginya dari perkara dosa, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menunaikan hak-haknya. Yang ketiga, orang punya kuda perang tetapi warajulun rabataha fakhran. Ada orang punya kuda perang tapi dia hanya untuk berbangga-bangga diri. Ini kuda-kuda saya bagus-bagus. Riyaan, dan untuk riya, sum'ah, ya. Untuk diperlihatkan kepada manusia, untuk dibangga-banggakan kepada manusia. Fahiya ala dzalika wizrun, maka orang ini mendapatkan dosa, ya. Dari mengasih makan, dari memelihara, dari semua proses yang dia lakukan karena untuk untuk kesombongan, maka semua perilakunya dengan tujuan kesombongan tadi itu mendatangkan keburukan-keburukan, mendatangkan dosa-dosa. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman dahulu. Kalau sekarang katakan orang itu punya kendaraan, punya mobil, ya, maka di antara mobil ada yang digunakan untuk antar jemput orang sakit, untuk berdakwah, untuk pendidikan, untuk maka bensinnya, supirnya, nyucinya, ya, nyuci mobil tadi, membersihkannya, merawatnya, membuatkan tempatnya dan seterusnya, maka semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang jangan sampai kita remehkan, ya, jangan sampai kita remehkan. Karena Allah telah mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Begitu pula keburukan, ya. Kalau ada orang itu naudzubillah min dzalik, ada orang mencuri, ya, maka dari pikirannya, persiapannya, kemudian dia kelitar-kelitar mempelajari suasana, ya, kemudian dia keluar malam-malam, perbekalan yang dia bawa apa saja, alat-alat yang dia bawa apa saja, ya, maka semua proses-proses yang dia lakukan, maka itu adalah semuanya dihitung dosa. Ya, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, ya. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun hanya dengan jalan bersedekah separuh biji kurma, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Dan janganlah kalian
meremehkan perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun, meskipun hanya menuangkan air ya kepada orang yang minta air ya, ataupun semua kebaikan sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya, akan kita ketahui balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, surat Az-Zalzalah yang syarat dengan pesan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk memahami surat ini, untuk meresapi surat ini, untuk mengamalkan isi kandungan surat ini dan menjadikan pegangan hidup kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dan pahala yang berlipat ganda di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.